bertanya, apakah Mas Gibran pernah mengalami kegagalan dan apa batu loncatan Mas Gibran sampai bisa menjadi seperti sekarang ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya agar memotivasi para santri, juga minta semangatnya untuk para santri yang mau ujian besok. Oh, besok ujian ya? Iya. Yaudah, kita selesaiin cepat-cepat aja ya. Ya kegagalan itu hal biasa ya. Pokoknya kalau mengalami kegagalan ya dicoba lagi. Kalau gagal sekali ya dicoba lagi, gagal 2 kali ya dicoba-coba lagi, gagal 3 kali ya dicoba-coba terus ya. Sampai bisa dapat apa yang dicita-citakan. Sesimpel itu. Ya. Jadi kalau nggak mau nyoba lagi ya udah, cita-citanya nggak bisa diraih ya. Sesimpel itu ya. Makasih ya. Pak Danang Hormati, Pak Jamal, dan teman-teman guru semuanya. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya ingin ngobrol seperti judulnya. Oke? Kalau boleh saya ubah settingnya ya, supaya kita ngobrol beneran. Ini kita sedang berpanggung dan Bapak Ibu nonton. Iya, kalau kita di atas panggung begini cara. Jadi yuk kita ubah ya. Saya mau ngobrol, minta flip chart. Tadi saya udah minta flip chart di sini. Bapak Ibu, saya ngubah setting kursinya ya. Bapak Ibu kalau boleh ini, Bapak Ibu di sini. 1, 2, 3, 4. Kursinya pindah ke sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Pindah ke sebelah sini. Ini bener-bener ngobrol, Pak. Mundur. Yang sini nggak usah. Yang di sini biar. Berani
Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan takut dengan perubahan. Kebanyakan ini kita nggak usah bikin perubahan kan? Terus apa yang terjadi? Inilah ngobrol. Kalau tadi itu manggung, ya bicara dari tiga model. Ini bicara satu sebagai performance, dua sebagai presentation, tiga sebagai conversation. Yang dua pertama itu di depan bicara. Yang ketiga convert, mana yang paling efektif? Conversation. Nah, jadi saya usul itu sekalian untuk kita melakukan keberanian perubahan di ruang kita semua. Itu dua. Itu boleh catat ya. Lanjut sudah ada komitmen acara berikutnya. Jadi saya titip soal ketepatan waktu itu penting sekali. Kalau bisa igi sama dengan on time. Kenapa? Terus sekalian ini salah satu persyaratan masa depan. Anak-anak kita akan hidup di era on time. Ketika MRT diluncurkan di Jakarta, waktu saya katakan MRT ini adalah public education. Kenapa public education? Karena MRT itu mengajarkan kepada publik Jakarta kebiasaan baru. Misalnya, tadi ngomong waktu, itu waktunya nggak bisa telepon, tolong ya ditahan, nggak bisa. Mau gubernur, mau presiden nggak bisa, minta MRT nggak bisa, itu akan jalan, nggak akan itu. Dan kemudian harus antri, betul nggak? Dilatih untuk antri. Lalu ada seorang menteri itu pernah ketemu saya bilang, Mas, saya ngasih masukan, yang artinya kenapa? Kurang tempat sampah. Ya, tempat sampahnya kurang. Terus saya jawab, tidak ada tempat sampah, Bu. Lalu kalau ada sampah dikantongin bawa pulang. Tentang dengan apa? Itu namanya latihan. Nah, terus sekalian, kita ingin ke depan, mas anak-anak kita yang di Jakarta ini, benar juga seluruh Indonesia disiapkan untuk masa depan. Dan salah satu masa depan itu adalah penghargaan atas waktu. Karena urutan acara, coba Zoom meeting, bisa nggak gini? Nggak bisa, semua orang dari depan. Betul bisa? Nggak bisa lagi. Nah, saya usul ya, masalah ini jadi perhatian. Nah, sekarang apa yang saya ingin ngomong di sini? Soal Bapak Ibu Guru sebagai pendidik, apa yang dibutuhkan untuk kita ini sebagai pendidik, sebagai manusia, karakter apa yang paling penting untuk kita miliki? Nah, ya, pembelajaran. Ini karakter saya usul yang nomor satu adalah karakter apa? Pembelajaran. Dalam bahasa Inggrisnya apa namanya pembelajaran itu? Apa namanya? Learner. Dari kata pembelajaran itu ada dua. Ada dua, apa itu? Learn dan unlearn. Yang nomor satu gampang, semua tahu ya. Yang kedua, unlearn. Unlearn itu apa? Bukan. Unlearn itu mengubah yang sudah nempel sebagai pembelajaran kita. Itu namanya unlearn. Saya mau ngomong ini kebetulan kita berada di sekolah net zero itu ketika dibikin, jadi boleh share di teman-teman sudah studinya. Kenapa kok kita bikin net zero? Kerusakan lingkungan itu terjadinya jangka panjang. Sampai sekarang terjadi kerusakan lingkungan. Perbaikannya juga jangka panjang. Nah, untuk memperbaiki jangka panjang itu, kita harus melakukan perubahan kebiasaan.
sampah dikumpulkan satu tempat jadi sampah harus dipilah, betul ya? Kemudian sampah yang asalnya dikubur menjadi didaur ulang. Itu adalah kita belajar yang baru. Rancangan gedung dibuat supaya minim menggunakan AC. Nah, ini semuanya adalah pembelajaran. Siapa yang diajari? Diajari kita ini yang sudah terlanjur. Misalnya yang sudah terlanjur sampahnya jadi satu. Itu yang dilakukan apa? Unlearning. Unlearning kita semua. Karena kita sudah terlanjur menggunakan praktek yang salah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan yang belum? Yang belum harus learningnya pakai cara lama atau baru? Nah, karena cara baru gunakan yang kecil school, sehingga anak-anak yang baru dari kecil sudah terbiasa dengan sampah dipilah, sampah didaur ulang. Bagi mereka ini namanya learning. Bagi guru yang namanya unlearning. Ya? Kalau saya, karena itulah penting dalam jangka panjang jangan hanya mengubah yang orang-orang yang sudah kita ini yang sudah terlanjur salah, ya kan? Diubah, tapi kita juga harus menyiapkan generasi baru dengan cara yang bukan. Itulah kenapa Net-Zero School jadi penting. Karena begitu anak melakukan ini di sekolah, apa yang terjadi? Pulang ke rumah dia mengkoreksi rumahnya. Ini sampah di sini kok nggak dipilah ya Bu ya? Terus ibunya bilang ya karena di kampung nggak dipilah. Kita pilah di sini, di kampung dikumpulin lagi. Nanti lama-lama kampungnya juga akan milah. Jadi anak itu kan pernah. Poin ini Bu sekalian, saya ingin titip pada Bu sekalian. To learn and to unlearn. Ini dan apa karakter utama yang tadi saya sebutkan itu? Kenapa ini penting? Tambahkan yang Bapak Ibu dari kesehatan, disiplin, pinter, itu tambahkan aja. Itu semua karakter. Tapi karakter paling utama adalah karakter, karena inilah yang sekarang menjadi kata kunci untuk masa depan. Dulu bangsa-bangsa disebut bangsa modern, negara maju. Ada negara pertama, negara kedua, negara ketiga, ya kan? First world, second world, third world. Ada developed country, ada developing country, ada less developed. Hari ini kriterianya apa? Learning nation. Negara pembelajar. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek Singapura itu kalau mengatakan dirinya bukan negara modern, tapi negara pembelajar. Nah, pembelajar itu mau dua-duanya ini. Nah, kita biasanya kalau jadi pembelajar itu maunya pertama aja Bu. Kita maunya yang pertama aja, yang to learn, yang to unlearn itu, aduh, gimana ya? Karena kita merasa udah kebiasaan, sudah melekat. Nah, saya titip Bapak sekalian, siapkan dulu ini. Yang ini Bapak Ibu perluas wawasan, ikut diskusi seperti ini. Saya terus terang salut ya. Dan ceritakan dari Pak Jamal, datang ke sini, gak dikasih ongkos transport, gak ada surat tugas, tapi inilah sifat pembelajar yang sesungguhnya. Ya, sama belajar. Kan demi siapa? Demi anak-anak kita, bahkan demi kepuasan kita juga sebagai guru. Dan ini yang selalu karakter menarik dari guru itu, karakter ini mau apa? Belajar. Jadi ini gini ini dari Jakarta ya. SD SMP Jakarta. Yang dari SD. Ada seorang santri bertanya kepada Gibran ya, bagaimana ketika kita gagal, apa yang kita bisa lakukan? Dan pertanyaannya pun mengarah ke Gibran ya, ketika Mas Gibran itu pernah gagal nggak? Ketika gagal, apa yang dilakukan ya? Jawaban Gibran ini malah membuat kita itu nggak habis pikir ya. Jawabannya kalau gagal ya coba lagi, gagal ya coba lagi gitu. Ya kalau gagal coba dan coba. Tidak ada tips yang lain teman-teman. Ini menarik ya. Kenapa ya, jawaban dari Gibran ini ya, menandakan
kualitas dirinya teman-teman. Kalau kita lihat sama ini ya, bagaimana Gibran itu lebih senang diskusi dengan para siswa ya, bukan mahasiswa, bukan orang tua, ibu-ibu dan sebagainya. Berbeda dengan Anies Baswedan ya, semua kalangan beliau siap untuk diskusi ya, baik siswanya, mahasiswanya, bahkan orang-orang tuanya. Bagaimana menurut kalian?